Nigakai adalah himpunan mahasiswa sastra Jepang Universitas Andalas. Sama seperti organisasi-organisasi pada umumnya, Nigakai juga punya divisi-divisi dalam melaksanakan visi-misinya. Salah satu divisi di Nigakai ada namanya divisi seni budaya. Nah, divisi seni budaya atau Senbud juga punya beberapa program kerja yang tentunya sangat menarik. Gak cuma itu, divisi Senbud juga merupakan salah satu divisi yang memiliki anggota yang cukup banyak loh. Terus katanya sih, event terbesar sastra Jepang Universitas Andalas adalah program kerjanya divisi Senbud juga loh. Kira-kira bener nggak sih? Well, nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita bincang-bincang bareng dua narasumber kita yang kece-kece banget, dan juga bareng Ika yang akan memandu podcast kita di episode kedua dari Toki, Podcast of Nigakai. Sebelumnya, perkenalan dulu deh. Kenalin, aku Ika. Aku adalah mahasiswa sastra Jepang Universitas Andalas angkatan 2019. Nah, untuk dua narasumber kece kita, bagusnya kita kenalan dulu kali ya. Oke, mulai dari Kak Meg dulu deh. Silahkan Kak. Hai sahabat Toki, kenalin, nama aku Anissa Megah. Aku jurusan sastra Jepang angkatan 2017. Nah, aku sebelumnya pernah jadi koordinator di divisi Senbud di Hima periode tahun sebelumnya. Salam kenal ya semuanya. Salam kenal Kak Meg. Next, kita lanjut kenalan sama narasumber kedua kita, yaitu Kak Ara. Silahkan Kak. Halo Sobat Toki, kenalin aku Mutiara Rahmat Putri dari angkatan 2018. Di sini aku terpilih menjadi koor Senbud periode Hima sekarang. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Ara. Wah, ternyata ada dua koordinator Senbud sudah membersamai kita nih teman-teman. Langsung aja deh kita bincang-bincangnya. Stay tune ya. Oke, jadi sebelumnya Ika kepo banget nih. Bisa ceritain sedikit nggak Kak? Kenapa kakak bisa terpilih jadi koor Senbud? Dari Kak Ara dulu deh, silahkan Kak. Oke, Ika. Aku terpilih jadi koor Senbud itu dengan cara mencalonkan diri ke Ketua Hima. Dan nanti Ketua Hima beserta DPP dan DPH itu akan merundingkan kembali siapa koor-koor yang pantas untuk menjadi koor divisi Hima sekarang. Seperti itu. Wah, keren banget ya teman-teman. Lanjut, Ika kepo juga nih. Kalau dari Kak Meg, gimana nih Kak? Boleh ceritain sedikit nggak Kak, kenapa kakak bisa terpilih jadi koor? Apakah sama sistemnya dengan Kak Ara atau beda nih Kak? Silahkan Kak. Kalau dari aku, waktu itu aku dipilih langsung oleh ketua. Dan hal itu juga berlaku buat seluruh koor kalau nggak salah. Jadi ketua Hima memilih sendiri siapa koordinatornya. Gitu Kak. Wah, oke, jadi begitu guys. Ada perbedaan sedikit tuh. Lanjut. Ika pengen tahu nih program kerja divisi seni budaya itu apa-apa aja sih Kak? Ika mau nanya ke Kak Ara dulu deh. Silahkan Kak. Oke, Kak. Nah, untuk proker Senbud itu ada secara garis besarnya itu ada 3. Yang pertama, ada kegiatan klub. Masing-masing terdiri dari 4 klub, yaitu klub musik, klub tari, klub drama, dan terakhir ada klub game Jepang. Nah, terus yang kedua, itu ada kerjasama dengan Kominfo. Jadi, di sini masing-masing klub tadi akan membuat proyek tentang kegiatan mereka dan akan diupload di Instagram dan YouTube Nigakai. Jadi, teman-teman bisa lihat di Instagram dan YouTube Nigakai ya. Dan terakhir, ada event yang paling besar dan yang paling terkenal. Pasti semua orang udah pada tahu itu apa, yaitu Bengkasai. Nah,
Sugoi banget nih teman-teman. Proker dari Senbud itu ada beberapa ya gitu kan. Jadi teman-teman bisa ikut nih salah satu, apalagi kamu mahasiswa sastra Jepang Unan kan bisa ikut klubnya gitu. Nah, tadi kan ada berbagai macam klub ya teman-teman di divisi Senbud ini. Buat kamu mahasiswa sastra Jepang Unan boleh banget join ke klub-klub kesukaan kamu. Bisa juga untuk mengasah kemampuan bahasa Jepang juga ya kan Kak Ara? Iya, benar Ika. Jadi jangan malu dan jangan takut untuk ikut join klubnya ya. Nah, bener banget tuh teman-teman. Jangan lupa join ya teman-teman. Nanti bakal di-upload juga kok ke sosial medianya Nigakai gitu. Terus tadi Ika dengar juga nih dari Kak Ara, program kerja dari Senbud yang lain itu ada Bungkasai nih. Dan ini adalah event terbesar sastra Jepang Unan yang katanya paling ditunggu-tunggu banyak orang nih Kak. Jadi Ika pengen tahu banget, bisa ceritain nggak Kak, sekeren apa sih event Bungkasai Unan waktu sebelum pandemi kemarin? Ika nanya ke Kak Mek dulu deh, berhubung Kak Mek koordinator sebelumnya. Silahkan Kak Mek. Kalau Bungkasai yang sebelumnya yang diadakan secara langsung tuh keren banget sih Kak. Dan di Bungkasai itu juga banyak lomba, belasan kalau nggak salah. Dan salah satunya itu ada lomba dance, lomba singing, lomba gambar, lomba kanji, lomba kana, dan masih banyak lagi lomba lainnya. Selain itu ada pengisi acara yang kece-kece, terus ada bintang tamu juga loh. Selain pengisi acara, di Bungkasai ini juga ada stand dari penjual-penjual kayak bazar, terus ada stand makanan tradisional Jepang juga yang dibuat langsung oleh mahasiswa sastra Jepang. Dan Bungkasai ini diadakan di auditorium Unan. Jadi nanti lokasi akan didekorasi sebagus-bagusnya sesuai tema yang telah kita tentukan. Gitu Kak. Mantap. Keren banget nggak tuh teman-teman? Kebayang kan sekeren apa? Terus Kak, dengar-dengar ya Kak, di Bungkasai Unan itu katanya ada obake atau rumah hantu ya Kak? Benar nggak sih Kak? Bener banget Ika, bener banget Ika. Di Bungkasai itu kita juga ada obake yang hantunya didatangkan khusus dari sastra Jepang itu sendiri. Gitu Kak. Wah, cocok banget nih buat kamu, buat teman-teman yang suka ala-ala horor gitu, boleh banget gitu kan nyoba obake ini gitu. Ternyata nggak hanya ditunggu oleh orang umum aja ya kan Kak, mahasiswa sastra Jepang Unan juga pada nunggu-nunggu event ini ternyata. Lanjut, masih ke Kak Meg nih. Ika pernah dapat pertanyaan dari netizen-netizen kepo yang mereka itu benar-benar nunggu Bungkasai Kak. Mereka pada nanya ke Ika nih Kak, kenapa sih tahun kemarin itu nggak diadakan Bungkasai? Padahal kalau di masa pandemi gini kan bisa diadakan secara online gitu Kak. Kira-kira Kak Meg boleh disampaikan nggak Kak ke netizen-netizen kenapa Bungkasai tahun kemarin itu ditiadakan? Silahkan Kak Meg. Iya Ika, seperti yang sama-sama kita ketahui kan di periode sebelumnya itu tidak diadakan Bungkasai. Sedih banget sebenarnya. Dan dari warga sastra Jepang Unan itu sendiri juga udah nunggu-nunggu Bungkasai kan. Tapi tepat awal pembentukan hima periode sebelumnya, si corona ini datang. Jadi semua proker yang direncanakan offline jadi online semua, dan kami cukup kaget dan bingung nih mau diapain prokernya. Nah di sana aku mikir proker Senbud yang lain bisa dibikin online. Kalau Bungkasai gimana ya? Waktu itu aku sempat mikir juga buat ngadain Bungkasai online. Tapi setelah berembuk dengan panitia, diputuskan kalau Bungkasai dicoba di periode selanjutnya.
karena pertama kali nyoba online, jadi tantangannya jadi lebih susah dan lebih beresiko. Karena menurut aku pribadi, selain bertujuan untuk mengenalkan jurusan sastra Jepang, hal yang penting dari Bungkasai lainnya yaitu suasana yang terbentuk selama proses pembentukan acara. Kita bisa kerjasama dengan teman, bisa ketemu senior-senior. Kalau Bungkasai itu diadakan secara langsung. Jadi kalau online, vibes yang kayak gitu tuh nggak bisa kita rasain deh kayaknya. Gitu, Kak. Nah, iya benar banget ya Kak. Apalagi Bungkasai ini kan kita nggak hanya mikiri dari sudut pandang orang umum atau pengunjung aja ya kan Kak, tapi kita juga mikirin dari segi panitianya gitu ya kan Kak. Memang kalau Bungkasai ini memang harus benar-benar persiapannya matang teman-teman gitu. Nah, jadi begitu alasannya kenapa Bungkasai tahun lalu ditiadakan. Padahal banyak banget loh Kak yang udah nunggu-nunggu Bungkasainya. Buat teman-teman yang kemarin nanya-nanya kenapa Bungkasai ditiadakan, semoga terjawab ya pertanyaannya. Lanjut, kita beralih ke Kak Ara sebagai koor baru di Senbud nih. Karena masih pandemi kan Kak, kita belum bisa pastikan juga apakah perkuliahan ini tetap online atau malah bisa offline nantinya. Kita berharap banget bisa segera offline. Pengen banget keadaan balik ke semula, tuh kan Kak. Kalau misalkan nih tetap online Kak, Bungkasai tahun ini kira-kira bakal diadakan nggak Kak? Dan kalau niatnya mau diadakan, gambaran acaranya gimana tuh Kak? Silakan Kak Ara. Oke Ika, kalau untuk seperti itu mungkin pertanyaannya termasuk susah dijawab ya. Karena dan mohon maaf juga aku dari koor Sembut, sebagai koor Sembut juga minta maaf banget sebelumnya sama teman-teman yang udah nunggu-nunggu Bungkasai itu. Bungkasai ini untuk tahun ini itu masih belum pasti bisa diadakan atau tidaknya. Memang ada beberapa orang yang menyarankan untuk buat Bungkasai online aja tahun ini gitu kan. Tapi setelah diskusi dan semacamnya untuk Bungkasai online ini lumayan susah dijalankannya kan. Dan takutnya itu nanti akan membuat citra Bungkasai jadi jelek kalau gagal. Makanya kita sama-sama berdoa aja supaya pandemi ini cepat berakhir dan bisa offline lagi. Jadi Bungkasainya itu bisa diadakan lagi seperti itu. Nah, iya benar banget Kak. Semoga pandemi bisa segera berakhir ya Kak, dan rindu banget sih sama Bungkasai yang offline-nya gitu kan Kak. Nggak kebayang sih mau seru-seruan lagi gitu kan Kak. Jadi begitu guys. Tapi kita semua sangat berharap banget nih Kak, semoga Bungkasai tahun ini tetap diadakan walaupun secara online. Soalnya nampaknya Bungkasai ini banyak banget fansnya gitu kan Kak. Lanjut. Iya Kak. Lanjut. Masih dengan Kak Ara nih teman-teman. Tadi kita udah membahas tentang proker dari Senbud kan. Nah, ada hal penting juga yang Ika pengen tahu nih Kak. Ada nggak proker terbaru dan perdana dari Senbud yang baru akan dilaksanakan di kepengurusan tahun ini Kak? Silakan Kak Ara. Oke, kalau untuk proker yang perdana itu ada namanya proker Klub Game Jepang. Nah, Klub Game Jepang ini sebelumnya itu Klub Game Jepang ini itu adalah klub yang dikembangkan dari proker yang sebelumnya yaitu Klub Karuta. Nah, jadi isi dari Klub Game Jepang ini itu bukan hanya Karuta aja, game Karuta aja, tetapi ada game yang lainnya kayak Kendama, Otelo, dan masih banyak yang lainnya gitu. Seperti itu Ika. Wah, nggak kalah menarik nih teman-teman dari Bungkasai. Ada juga banyak game nih ya di
di Senbud tahun ini. Insya Allah mudah-mudahan. Dan buat kamu nih yang hobi banget sama games, boleh banget nih join sama Senbud, masuk klubnya games ya kan Kak? Bener banget kan Kak Ara? Iya, benar Ika, seru banget kok. Jadi, ayo join. Iya, ayo join teman-teman. Kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Tadi Kak Ara kan udah ngejelasin tentang prokernya dari Senbud itu sendiri kan. Nah, apa sih harapan kakak untuk divisi Senbud ke depannya? Tapi Ika mau nanya ke Kak Meg dulu deh sebagai koordinator sebelumnya. Silahkan Kak Meg. Oke Kak, harapan aku buat Hima khususnya divisi Senbud buat kedepannya yaitu semoga lebih baik dari periode yang sebelumnya, lebih semangat lagi dan lebih bervariasi lagi kegiatannya, dan usahakan jangan mengulangi kesalahan-kesalahan dari periode yang sebelumnya, tapi belajarlah dari itu. Dan aku yakin banget kawan-kawan bisa melakukannya dengan lebih baik daripada periode sebelumnya. Semangat teman-teman. Oke, semangat untuk teman-teman, semangat juga untuk Kak Ara yang sebagai koor tahun ini, gitu kan. Nah, itu tadi harapan dari Kak Meg, guys. Nah, Ika mau denger deh harapan dari Kak Ara untuk Senbud ke depannya. Silakan Kak Ara. Oke, sebelumnya aku makasih banget sama Kak Meg yang udah ngasih harapannya untuk divisi sekarang. Makasih Kak Meg. Nah, kalau dari aku harapannya itu semoga aku sama anggota bisa lebih semangat lagi, bisa bekerja sama dengan lebih baik lagi, dan bisa menyelesaikan masalah apapun dengan baik seperti itu. Terus juga semoga kami bisa menaikkan derajat divisi Senbud dari yang offline yang banyak peminatnya sekarang jadi online yang agak berkurang peminatnya, seperti itu. Siap Pak, amin. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ya Kak ke depannya gitu. Dan semoga nih memang berharap banget gitu, nggak hanya orang umum aja, tapi Ika mewakili teman-teman dari mahasiswa sastra Jepang, berharap banget nih Kak Bungkasai gitu kan diadakan walaupun online ya kan. Rasanya kalau udah jadi mahasiswa sastra Jepang itu belum lengkap gitu Kak kalau belum jadi panitia Bungkasai gitu Kak. Iya bener Semoga banget ya Kak. semoga ya. Semoga sama-sama berdoa aja. Sobat Koki juga kita sama-sama berdoa aja ya. Semoga Bungkasai diadakan tahun ini. Iya, amin. Semoga. Nah, dari harapan Kak Ara tadi, itu menutup episode 2 dari Poki, Podcast of Nigakai. Terima kasih banget buat Kak Meg dan Kak Ara atas waktunya. Juga buat seluruh pendengar setia Poki yang udah ngedengerin episode kedua dari Poki, Podcast of Nigakai. Ika sebagai host pamit undur diri. Terima kasih telah mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semuanya.